Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Fatah Nugraha. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kelas reguler weekend, dengan dosen pengampu Bapak Jizenzi Tias Wirastomo, Esos MM BBA. Pada kali ini saya akan membahas tentang privasi kita, pilihan kita. Apa kalian sadari kalau setiap kali kita klik saya setuju di aplikasi, kita sebenarnya menyerahkan data pribadi kita, tapi apa sih yang terjadi dengan data itu setelahnya? Menurut studi, lebih dari 80% pengguna internet merasa khawatir dengan privasi data mereka. Tapi cuma 20% yang benar-benar tahu cara melindunginya. Bayangin aja, data seperti lokasi kita, kebiasaan belanja, atau hobi bisa dijual ke perusahaan iklan tanpa kita sadari. Pada hari ini, kita akan belajar kenapa privasi itu penting. Apa sih resiko kalau diabaikan, dan bagaimana langkah-langkah sederhana yang bisa kita ambil untuk melindunginya. Kenapa privasi itu penting? Privasi adalah hak dasar manusia. Di dunia nyata, kita nggak suka kalau ada orang asing ngintip ke rumah kita kan? Sama seperti itu, di dunia digital, data kita adalah rumah kita. Privasi melindungi kita dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Pernah dengar istilah data adalah minyak baru nggak? Apa sih artinya? Artinya, data kita itu punya nilai besar, terutama untuk perusahaan teknologi. Mereka bisa gunakan data itu untuk target iklan, analisis pasar, atau bahkan manipulasi perilaku kita. Contoh nyata adalah bagaimana algoritma di media sosial mempengaruhi apa yang kita lihat setiap hari. Hal ini bisa bikin kita lebih sering belanja atau bahkan memengaruhi opini kita soal politik. Ada kasus besar seperti skandal Cambridge Analytica, di mana data jutaan orang digunakan untuk memanipulasi hasil pemilu. Ini bukti bahwa privasi yang dilanggar bisa berdampak besar, bukan cuma buat individu, tapi juga masyarakat luas. Apa sih resiko kalau privasi tidak dilindungi? Yang pertama, ada pencurian identitas. Kalau data kita bocor, orang lain bisa menggunakannya untuk mengaku sebagai kita. Ini sering terjadi dalam kasus pinjaman online ilegal atau pembobolan rekening bank. Yang kedua, ada penipuan online atau yang bisa kita sebut yaitu phishing. Kalian pernah dapat email kelihatannya resmi dari bank, tapi sebenarnya itu jebakan nggak? Nah, itu adalah salah satu yang disebut dengan phishing. Mereka memakai data pribadi kita untuk menipu kita agar memberikan informasi lebih lanjut seperti PIN atau password. Yang ketiga, iklan berlebihan. Kalian pasti pernah merasa diawasi setelah browsing sesuatu. Lalu iklan barang yang kalian lihat muncul di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu bukti kalau data browsing kalian dipakai tanpa izin. Yang keempat, kerentanan terhadap kejahatan. Data yang bocor
bisa digunakan untuk hal-hal lebih berbahaya lagi, yaitu seperti stalking, ancaman, atau bahkan eksploitasi. Yang kelima, dampak psikologis. Tahu nggak sih, rasa nggak aman karena privasi kita dilanggar bisa bikin stres dan kehilangan kepercayaan terhadap teknologi. Bagaimana langkah-langkah untuk melindungi privasi kita? Yang pertama, pengaturan privasi di akun media sosial kita. Cek pengaturan privasi di akun media sosial kalian. Batasi siapa saja yang bisa melihat postingan kalian dan nonaktifkan fitur lokasi otomatis. Kalau memungkinkan, gunakan mode private atau friends only. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan berbeda. Gunakan password unik untuk setiap account. Kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Jika susah diingat, kalian bisa menggunakan password manager. Yang ketiga, jangan asal klik link. Berhati-hatilah dengan link mencurigakan, terutama di email atau pesan instan. Kalian harus selalu periksa keaslian pengirim sebelum memberikan data. Yang keempat, gunakan VPN. Saat kalian pakai WiFi publik, data kalian bisa dengan mudah disadap. Kalian bisa menggunakan VPN untuk melindungi data kalian. Yang kelima, hindari berbagai informasi berlebihan. Jangan terlalu sering membagikan informasi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau lokasi secara online. Kalian harus selalu berpikir 2 kali sebelum memposting sesuatu, karena itu bisa jadi dampak yang besar untuk diri kalian. Yang keenam, update software secara berkala. Update aplikasi dan sistem operasi kalian secara rutin untuk menghindari celah keamanan yang bisa dieksploitasi hacker. Yang ketujuh, gunakanlah fitur two-factor autentikasi. Aktifkan 2FA di semua akun penting kalian, seperti email, media sosial, dan akun bank. Ini bisa menambah lapisan keamanan Anda agar tidak dijangkau oleh hacker. Jadi, kita udah belajar bahwa privasi itu penting, karena data pribadi kita punya nilai besar. Kalau kita nggak hati-hati, data itu bisa disalahgunakan. Tapi dengan langkah-langkah sederhana, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Mulai sekarang, jadilah pengguna internet yang lebih cerdas. Jangan mudah percaya dan selalu prioritaskan keamanan data pribadi kalian. Ingat, privasi itu bukan sekedar hak, tapi juga tanggung jawab. Pilihan ada di tangan kita. Mari jaga privasi kita, karena privasi adalah masa depan kita. Baik, saya akhiri video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Surya Fatanugraha pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus privasi kalian. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan.